Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Bertemu kembali dengan ustazah di pembelajaran matematika kita kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ustazah ingin membahas soal PTS matematika pekan kemarin yang sudah ustazah berikan. Alhamdulillah hasilnya ada yang beberapa yang bagus dan ada juga yang masih belum, dan saya harapkan bagi yang belum tetap bersemangat untuk belajar. Dan pembahasan soal setelah kalian menyaksikan video pembelajaran terkait pembahasan soal PTS ini, saya harapkan kalian jadi lebih memahami. Kita mulai dari soal pertama. Hasil dari 1/5 ditambah 3/5 adalah, karena penyebut sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya atau mengurangkannya. 1 tambah 3/5 sama dengan 4/5. Hasil dari 1/4 ditambah 3/2 adalah, karena penyebutnya berbeda, maka kita akan mencari KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. 1/4 karena dia sudah berpenyebut 4, maka kita tinggal kalikan dengan 1 dan 1 kali 1. 3/2, 2 untuk menjadi 4 harus kita kali dengan 2, maka pembilangnya pun harus kita kali dengan 2. 1 kali 1, 1, 3 kali 2, 6. 1 ditambah 6/4 karena penyebutnya sudah sama dengan 7/4. Karena pembilangnya lebih besar, maka kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1 3/4. Nomor 3, hasil dari 55% ditambah 1/5 adalah, bentuknya ada persen dan ada pecahan biasa, maka kita ubah dulu pecahan biasanya menjadi bentuk persen. Persen artinya per 100, ini ada di pembelajaran kita yang pertama. Penyebutnya 5, untuk menjadi 100 kita kali dengan 20, maka pembilangnya 1 harus kita kali juga dengan 20. Menjadi 20/100 sama dengan 55% ditambah 20% sama dengan 75%. Yang keempat, hasil dari 2,3 ditambah 0,4 adalah, untuk penjumlahan atau pengurangan bilangan desimal yang harus kalian perhatikan adalah tanda komanya harus sejajar. Menjadi 3 tambah 4, 7, 2 tambah 0, 2, maka hasilnya adalah 2,7. Kelima, hasil dari 1/4 ditambah 2 3/6 adalah 1/4 ditambah 2 3/6 sama dengan 1/4 ditambah 15/6. Bentuk pecahan campuran diubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian kita cari KPK dari 4 dan 6, yaitu 12. 4 untuk menjadi 12 dikali 3, maka pembilangnya 1 pun dikali dengan 3. 15/6, 6 untuk menjadi 12 kita kali dengan 2, maka 15 pun kita kali dengan 2. 1 kali 3, 3. 15 kali 2, 30. Penyebutnya sudah sama yaitu 12, maka kita jumlahkan menjadi 33/20. Bentuknya bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 3/3, maka hasilnya menjadi 11/4. Baru kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 2 3/4. Hasil dari 11/12 dikurang 5/12 adalah, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan 11 dikurang 5, yaitu 6/12. 7, hasil dari 19/25 dikurang 4/25 dikurang 6/25 sama dengan 19 kita kurang dengan 4, kemudian kita kurangkan lagi dengan 6/25 karena penyebutnya sudah sama dengan 9/25. 8, hasil dari 8/10 dikurang 6/15 adalah, penyebutnya berbeda, maka kita menghitung KPK dari 10 dan 15 yaitu 30. 10 untuk jadi 30 kita kali 3, maka 8 kita kali dengan 3 juga. 15 untuk jadi 30 kita kali 2, maka 6 pun kita kali dengan 2. 8 kali 3 24, 6 kali 2 12, penyebutnya sama yaitu 30, menjadi 24 dikurang 12 sama dengan 12/30. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 6/6 sama dengan 2/6. 9, hasil dari 3 3/5 dikurang 2/3. Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa sama dengan 18/5.
Kemudian kita cari KPK dari 3 dan 5, yaitu 15. Maka 18 per 5, 5 untuk menjadi 15 kita kali 3, 18 pun kita kali dengan 3. 3 untuk menjadi 15 kita kali dengan 5, maka 2 pun kita kali dengan 5. Menjadi 18 kali 3, 54, dikurang 2 kali 5, 10 per 15. Sama dengan 44 per 15. Karena tidak bisa sederhanakan kembali, maka kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 2, 14 per 15. 10 hasil dari 6,42 ditambah 2,08 dikurang 3,6. Sekali lagi saya ingatkan, jika desimal maka tanda komanya harus sejajar. Maka menjadi hasilnya 4,9. Hasil dari 65% dikurang 1/5 ditambah 12%. Seperti soal sebelumnya, bentuk pecahan biasanya kita ubah menjadi bentuk persen. Hasilnya menjadi 20%, menjadi 65% dikurang 20% ditambah 12%. Maka sama dengan 57%. 12. Hasil dari 5/8 dikali 4/5. Bentuk perkalian, maka penyebut dengan penyebut, pembilang kita kalikan. 5 kali 4 sama dengan 20, 8 kali 5 sama dengan 40. 20 per 40 kita sederhanakan, kita bagi dengan 5/5 sama dengan 4/8. Masih bisa kita sederhanakan, kita bagi kembali dengan 4/4 sama dengan 1/2. Maka hasilnya adalah 1/2. Hasil dari 4,5 dikali 0,15 adalah, Ustazah ubah menjadi pecahan biasa menjadi 45/10 dikali 15/100. Sama dengan 45 dikali 15, 10 dikali 100. 675 per 1000. Penyebut 1000 diubah menjadi desimal menjadi 3 angka di belakang koma. Maka hasilnya adalah 0,675. Hasil dari 3/2 ditambah 21/4 adalah, bentuk pembagian akan berubah menjadi perkalian jika pembaginya kita balik. Jadi 21/4 kita balik menjadi 4/21. 3 kali 4, 12, 2 kali 21, 42. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan 3/3. Hasilnya 4/14. Kita bagi kembali karena masih bisa disederhanakan dengan 2/2 sama dengan 2/7. Jadi hasil bagi dari 3/2 dibagi 21/4 sama dengan 2/7. Hasil dari 4,5 dibagi 0,20 adalah, sekali lagi saya ubah menjadi pecahan biasa. 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka per 100. Menjadi 45/10 dibagi 20/100. Sama dengan 4.500 per 200. Kemudian saya bagikan dengan 100/100 menjadi 40/2. Hasilnya adalah 22,5. Bentuk yang selanjutnya adalah soal cerita. Panjang tali yang dimiliki Arif 1,5 meter, sedangkan panjang tali Bayu 3/4 meter. Jumlah tali keduanya adalah, karena jumlah tali maka kita jumlahkan. Kita ubah dulu semua menjadi bentuk desimal. 3/4 menjadi 0,75. Maka 1,5 ditambah 0,75 sama dengan 2,25. Jadi jumlah panjang tali adalah 2,25 meter. 17. Bu Zainab membeli 2,4 kg jeruk. Bu Zainab juga membeli lagi yang beratnya 2,5 kg jeruk. Kemudian jeruk tersebut diberikan kepada keponakannya seberat 3,5 kg. Sisa jeruk yang dibeli Bu Zainab adalah, Ustazah ubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian Ustazah samakan penyebutnya, mencari KPK-nya, menghitung KPK-nya. KPK dari 4 dan 2 adalah 4, maka menjadi 9/4 ditambah 5/2 kita kali dengan 2 supaya dia menjadi 4. 5 pun kita kali 2 dikurang 7/2 kita kali dengan 2/2 sama dengan 9/4 ditambah 10/4 dikurang 14/4.
maka menjadi 5/4. Bentuknya kita ubah menjadi desimal, menjadi pecahan campuran 1/4. Jadi sisa jeruk yang dimiliki Bu Zainab adalah 1/4 kilogram. 18. Pak Budi membeli 5,5 lusin pensil. Seluruh pensil tersebut akan dibagikan kepada beberapa muridnya. Setiap anak akan mendapatkan 1/6 lusin. Berapakah banyak anak yang mendapatkan pensil? Bentuk pembagian. Banyak anak yang mendapatkan pensil sama dengan 5/1/2 dibagi 1/6. 5/1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 11/2. Pembagian berubah menjadi perkalian jika dibalik. 1/6 dibalik menjadi 6/1 sama dengan 66/2. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 2/2 sama dengan 33. Jadi banyak anak yang mendapatkan pensil adalah 33 anak. Kita lanjut ke 19. Kelereng Arman dan Rudi berjumlah 180 butir. Perbandingan kelereng Arman dan Rudi 4/5. Banyak kelereng Rudi adalah? Jawab, banyak kelereng Rudi sama dengan perbandingan Rudi yang ditanyakan, perbandingannya kita taruh di atas, per jumlah perbandingan karena yang diketahui adalah jumlah kelereng dikalikan dengan jumlah kelereng yang dimiliki keduanya. Menjadi 5/4 tambah 5 dikali 180 sama dengan 5/9 dikali 180. 180 kita bagi dengan 9 dapatnya 20, maka menjadi 5 kali 20 sama dengan 100. Jadi banyak kelereng Rudi adalah 100 butir. Nomor terakhir, umur ayah dibanding umur ibu adalah 9/8. Selisih umur ayah dan ibu 5 tahun. Jadi umur ibu adalah, yang ditanyakan adalah umur ibu, maka yang ditaruh di perbandingan di atas adalah perbandingan ibu. Per selisih perbandingan karena diketahui di situ ada selisih umur ayah dan ibu. Dikali dengan selisih umur ayah dan ibu. Perbandingan milik ibu ada 8 per 9 dikurang 8. Selisih artinya dikurangkan. Dikali selisih umur ayah dan ibu adalah 5. Sama dengan 8/1 dikali 5. Sama saja bisa kita tulis menjadi 8 dikali 5 sama dengan 40. Jadi umur ibu adalah 40 tahun. Ustazah harapkan setelah Ustazah membahas soal PTS yang di PTS kalian, maka kalian lebih memahami dan bisa lebih paham lagi materi pecahan kali ini. Untuk tugas kali ini, kalian soal hampir sama, hanya Ustazah ubah angka perbandingannya. Kelereng Arman dan Rudi berjumlah 180 butir. Perbandingan kelereng Arman dan Rudi 2/3. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa banyak kelereng Arman? Jawabannya dapat kalian tulis di kolom komentar pada video pembelajaran ya. Tulis nama dan kelas. Oke, tidak perlu di buku tulis. Jadi langsung ditulis di video komentar kalian nak ya. Sebelum Ustazah akhiri pembelajaran kali ini, sekali lagi jaga kondisi kesehatan pada masa pandemi dengan menggunakan masker ketika beraktivitas dengan banyak orang, menghindari makanan yang tidak sehat, istirahat dan olahraga teratur, mencuci tangan dengan sabun. Kemudian jaga sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran serta berakhlak baik dengan semua orang di rumah. Sampailah kita di penghujung pelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah kalian luangkan untuk belajar pembelajaran matematika kali ini. Ustazah sampaikan, kita akhiri sama-sama dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pengetikan dan dalam pembuatan video pembelajaran kali ini atau sebelum-sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.